Dalam proses perceraian yang penuh drama antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar, fakta-fakta mengejutkan kembali muncul ke permukaan. Kimberly yang sudah berjuang keras untuk menghadapi situasi sulit ini mengungkapkan pengalaman pahit yang dialaminya, termasuk dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Kimberly tidak hanya mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan emosional, tetapi juga berbagi tentang momen mencekam di mana ia disekap oleh Edward. Peristiwa itu terjadi di awal tahun ini setelah Edward melontarkan talak. Dalam keadaan terdesak, Edward berusaha mempertahankan kendali dengan menyekap Kimberly dan anak mereka di rumah yang terletak di Bali dan berusaha mencegah mereka untuk pergi. Dalam situasi yang semakin tegang, Kimberly merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam. Namun, bantuan akhirnya datang dari sosok yang tidak pernah ia duga, yaitu ayahnya. Dengan sigap, sang ayah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari daerah Payangan, Bali. Dalam operasi penyelamatan yang dramatis, polisi berhasil membebaskan Kimberly dan anaknya dari cengkeraman Edward. Mendengar pernyataan Kim, Edward melalui media sosialnya pun membantah dan mengaku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh istrinya itu. Ini kebohongan luar biasa, dipelintir kejadian yang ada dan fakta kebenaran sesungguhnya. Dan saya punya CCTV lengkapnya banyak. Kejadian penuduhan penyekapan di Bali, padahal sama sekali tidak ada penyekapan. Saya dan anak-anak ada di rumah. Justru papanya datang bersama seorang perempuan membawa bambu dan ingin mengancam saya, ujar Edward dalam postingannya. Itu sehari setelah saya ditalak. Malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu melibatkan ini ya, Polsek Payangan ya, Polsek Payangan Bali. Akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Masih pemeriksaan semua. Ya baiknya ya kan ini merupakan aib keluarga ya. Tidak seharusnya juga ya dibuka-buka, tetapi itu kan semua kemauan daripada Edward Akbar sendiri yang dari kemarin sudah cukup diam ya dari awal. Jadi dia juga sebenarnya tidak mau mengungkap, karena mau bagaimanapun Kimberly adalah ibu dari anak-anaknya. Sementara itu, kabar terbaru dari proses persidangan Kimberly Ryder dan Edward Akbar masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada sidang yang berlangsung pada Rabu 16 Oktober kemarin, agenda utama adalah mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat, yaitu Kimberly, yang menghadirkan 3 saksi kunci, yakni sang ibunda, adiknya Natasha, dan seorang kerabat dekat. Kimberly dengan tegas menyampaikan semua kesaksian yang ia berikan kepada majelis hakim, dengan harapan untuk mendapatkan keadilan. Ia mengungkapkan segala peristiwa pahit yang telah dialaminya selama pernikahannya. Dalam sidang tersebut, hakim menerima semua kesaksian Kimberly, sementara eksepsi yang diajukan oleh pihak Edward ditolak mentah-mentah. Keputusan ini menjadi titik terang bagi Kimberly, menandakan bahwa sidang akan berlanjut ke pokok perkara dan pembuktian. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu depan, 23 Oktober 2024.
Kehadiran ibu dan adik Kimberly di ruang sidang bukan hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga menegaskan kebenaran dari kesaksian yang diberikan. Natasha Ryder, adik Kimberly, memberikan kesaksian yang sangat berarti. Ia menceritakan bagaimana ia menjadi saksi saat Kimberly mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada tahun 2021. Natasha juga mengungkapkan peran pentingnya ketika ia mengantar kakaknya untuk melapor ke Polres Pondok Aren, Tangerang Selatan. Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke Pembuktian surat dan saksi. Pembuktian dan Surat dan saksi. Saksi juga, ya. Semuanya sudah diutarakan dari sisi saya, saksi-saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua, bukti sudah dikasih semua, tinggal minggu depan itu bagian dari Bukti tergugat. surat, ya. Ditolak karena tidak make sense lah, karena dari kita semua bukti dari kita semua diterima, Diterima oleh hakim. dan dari dia hanya satu doang yang diterima kayaknya. Tadi kita awal-awalnya pas nungguin soal tolak apa nggak ditolak itu tegang sih, tegang sih. Benar. Terus habis itu kayak alhamdulillah ditolak. Ya, terus ya maju satu-satu sebagai saksi karena ada 3, jadi Jadi lama. Itu aja sih. Banyak pertanyaan. Ya. Kalau dari Wah, Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 Iya, itu 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, Ya, untuk membawa aku ke kantor polisi Polsek Pondok Aren. Iya. iya, itu Dia yang ada di situ saat Diapain itu. kamu itu kan? Kenapa? Kamu itu diapain KDRT? Nggak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di Sudah ada Pondok visum. Aren dan ada visumnya juga ya. ya saya sebagai adik kesel pastinya. Makanya waktu banyak ya yang ngomong waktu itu ada apa sih? Ada ipar adalah maut. Iya, ipar adalah maut. Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diemin aja, saya nggak peduli karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang itu sebelum the news of KDRT keluar, sekarang semuanya kicep kan, diem kan, udah tahu kan, gitu. Maksudnya saya sebagai adik nggak mungkin kesel tanpa sebab, nggak mungkin bisa ngomong seperti itu di Instagram Story, banyak yang tahu soal tanpa sebab gitu. Jadi ya lumayan tegang lah itu di dalam Di persidangan. di persidangannya juga gitu. Ada rasa Kesel sama aku karena aku nggak dengerin kamu. oh iya, wah Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya karena aku ya udah ya gara-gara cinta apalah segala macam. Iya. Makanya buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cintaan. aduh Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik, tapi mungkin pembelajaran buat wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton lewat HP mungkin, jangan mau cuman dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu, harus ngelihat apa ya, Bebet bobot. itu semua itu dengerin ibumu lah.